Baik, teman-teman semua, di sini kita akan masuk ke web admin Sifles. Untuk alamat websitenya c strip mohon maaf control.sifles.id. Ya, nanti akan muncul untuk tampilan loginnya seperti ini. Teman-teman memasukkan nama, alamat email, dan kata sandinya di sini, kemudian klik login. Setelah teman-teman klik login, maka akan muncul tampilan permintaan OTP. Permintaan OTP ini silakan teman-teman cek nomor WhatsApp yang telah didaftarkan ke kami untuk melihat 6 digit angka kode yang telah kami kirimkan secara otomatis. OTP sender kami yaitu C Software Teknologi. Dan teman-teman silakan input untuk 6 digit angka tersebut di kolom ini ya. Kemudian klik verifikasi OTP. Baik teman-teman semua, berikut ini adalah tampilan dashboard Sifles. Jadi pada bagian ini merupakan menu dashboard menampilkan informasi dari keseluruhan data transaksi masing-masing server yang terjadi selama 24 jam. Baik, saya informasikan terlebih dahulu ya mengenai per kolom yang ada di bagian dashboard Sifles ini. Yang pertama, transaksi sukses. Ini merupakan transaksi yang berhasil diproses oleh counter. Di sini ada angka 8, berarti transaksi yang sudah berhasil diproses merupakan ada 8 transaksi. Kemudian di transaksi gagal, ini merupakan transaksi yang belum berhasil diproses oleh counter. Jadi jika ada transaksi gagal bisa ditanyakan oleh server kepada counter mengenai gagalnya itu bisa kendala karena salah nomor angka atau juga bisa karena kendala lainnya. Kemudian di sini ada transaksi pending. Transaksi pending merupakan transaksi yang masih dalam proses biller, bisa jadi sukses atau gagal. Jadi prosesnya ditunggu terlebih dahulu. Di sini biasanya proses biller. Namun jika prosesnya sukses itu hitungannya per second atau sangat cepat. Kemudian di sini ada total counter. Total counter merupakan jumlah total counter secara keseluruhan yang dimiliki oleh teman-teman semua sebagai server. Kemudian ada total modal. Total modal ini menampilkan biller semua jumlah total nominal harga dari keseluruhan transaksi per hari tersebut. Jadi teman-teman semua itu top up ke biller dan nanti saldo yang muncul di sini ini merupakan nominal sisa top up biller teman-teman. Ada di total modal ini. Misalkan teman-teman top up biller 500.000, kemudian sudah dilakukan transaksi oleh counter-counter di bawah server teman-teman 300.000, berarti total modalnya nanti sisanya di sini 200.000. Kemudian ada kolom keuntungan. Keuntungan ini merupakan profit atau keuntungan server yang diperoleh dari setting harga markup yang dilakukan oleh teman-teman sebagai server.
Nanti teman-teman yang men-setting sendiri untuk biller yang akan dipilih apa dan berapa nominal untuk markup setting harga produknya. Kemudian akan muncul di sini keuntungan per hari atau 24 jam terakhir yang akan didapatkan oleh teman-teman semua sebagai server. Kemudian ada kolom komisi referral. Ini komisi referral sales atau counter merupakan komisi yang diperoleh counter upline dari counter downline. Jadi komisi di sini itu komisi untuk sales atau komisi untuk counter upline. Nanti di sini ada tertera nominalnya. Kemudian ada kolom saldoku, merupakan total nominal deposit saldo server atau teman-teman ke semua biller. Totalnya di sini. Kemudian ada total penjualan. Total penjualan ini merupakan total modal ditambah total keuntungan ditambah total komisi referral, merupakan total penjualan. Dan di bawah sini ada kolom filter, ini merupakan detail status transaksi. Bisa difilter sesuai keinginan teman-teman, akan menampilkan data mulai dari 20 hingga 500 per halamannya. Jadi nanti di sini merupakan detail transaksi yang dilakukan oleh setiap counter. Misalkan saja transaksi ID sekian dari counter Dionsel, nomor tujuannya dia melakukan transaksi Telkomsel 10.000 dengan nomor tujuan tersebut, harga modalnya, dan ini markup server yang disetting oleh teman-teman. Kemudian harganya, totalnya, dan di sini ada status waktu dibuat, ada status, dan biller yang digunakan apa. Oke, lanjut ke menu main navigation yaitu master data. Di master data ini ada 3 menu, ada akun, counter, dan dompet pengguna. Kemudian ada yang menanyakan apa bedanya akun dan counter. Oke, kita bahas satu-satu ya Kak. Jadi di menu akun ini merupakan pengguna ataupun user atau orang-orang yang didaftarkan oleh server, oleh teman-teman sebagai pengelola akun, admin server. Jadi akun tersebut berisikan akun admin CS ataupun juga admin, dan yang bisa menambahkannya itu hanyalah mitra atau teman-teman semua. Teman-teman bisa memberikan akses kepada orang yang dipercayakan, yaitu CS ataupun admin untuk mengelola server teman-teman. Untuk menambahkan data mereka, itu bisa diklik tambah, teman-teman masukkan untuk namanya, email, nomor telepon admin atau CS-nya, statusnya diganti aktif, kemudian rules-nya, rules ini bagian orang tersebut adalah admin ataupun CS yang sudah dipercaya oleh teman-teman untuk mengakses web admin ini. Kemudian passwordnya, dan ini pengulangan password, dan ini data alamat, dimulai dari provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, poskode, dan alamat detailnya. Kemudian di save. Dan nanti akan muncul data akun admin ataupun CS mitra di sini. Nah, klik ekspor ini untuk apa? Ini menampilkan data yang ada di list akun, dan filter ini untuk memfilter nama email ataupun juga nomor telepon yang ada pada list akun. Kemudian di bagian menu counter, di bagian menu counter ini apa sih? Jadi menu counter ini teman-teman semua kan memiliki aplikasi pulsa di Play Store. Nah, nanti pengguna baik itu agen atau orang perorangan ataupun counter itu mendownload aplikasi teman-teman di Play Store, dan data mereka akan masuk di database list counter ini. Jadi setiap yang mendownload dan mendaftarkan proses registrasi di aplikasi teman-teman, semua datanya akan masuk di list counter. Baik itu agen ataupun orang perorangan, mereka tetap masuknya di list counter. Dimulai dari kode referral, ini bagian sistem kami, kode user ID juga ini bagian sistem kami otomatis, dan mereka mengisi mulai dari bagian kolom nama, alamat email, nomor telepon, dan ini bagiannya nanti bisa diubah antara counter dan sales. Kemudian juga di sini ada server ID, kode referral upline,
nama upline. Jika memang dia adalah konter downline, maka di sini akan muncul nama upline-nya, nama konter upline. Markup yang dilakukan oleh konter upline dan sales akan muncul di bagian kolom ini. Statusnya, status aplikasi tersebut itu aktif, banned ataupun terblokir. Ini tanggal daftar. Pada saat mereka pertama kali daftar atau registrasi di aplikasi Kakak, itu akan muncul tanggalnya di sini. Dan last update ini jika dia melakukan perubahan nomor, nama ataupun alamat, akan muncul di sini terakhir kali dia memperbaharui datanya. Kemudian ada button edit. Oke, di button edit ini, di sini adalah tempat untuk server atau teman-teman semua untuk mengubah data konter. Misalkan ada konter yang kesulitan untuk mengubah nama konternya, alamat email, atau dia ingin mengubah nomor handphonenya, itu bisa Kakak bantu di sini. Ini untuk nama konter, alamat emailnya, nomor teleponnya. Kemudian jika dia adalah konter yang didapatkan dari sales, bisa dimasukkan referral kode salesnya, server ID otomatis, dan di sini juga ada status. Bisa saja konter di bawah aplikasi pulsa Kakak itu dia sudah mengubah password atau juga dia lupa password dan lebih dari 3 kali password itu salah, maka statusnya akan terblokir. Jika Kakak ingin mengaktifkannya kembali, bisa di sini untuk diganti statusnya aktif. Karena biasanya untuk akun aplikasi pulsa yang sudah terblokir, itu nanti akan otomatis ada bacaan banned atau blokir di bagian statusnya. Ini bisa Kakak bantu untuk proses pengaktifannya kembali di kolom action bagian button edit. Kemudian ini ada rules. Rules ini bagian konter dan sales. Nantinya Kakak memiliki server. Mohon maaf, nantinya Kakak akan memiliki sales. Dan sales ini adalah orang kepercayaan Kakak yang memang tugasnya untuk mencari konter-konter yang ingin memakai aplikasi Kakak. Dan kedua, dia adalah orang yang akan memverifikasi data konter yang ingin mendapatkan saldo server atau saldo dengan pembayaran tempo. Nah, di sini Kakak harus ganti roles-nya menjadi sales. Kenapa harus diganti menjadi sales? Karena ada 3 menu tambahan pada sales. Nantinya di aplikasi pulsa dengan role sales ini, itu ada 3 menu tambahan, yaitu ada persetujuan saldo server, ada menu tagihan konter, dan ada menu pembayaran tagihan konter. Bentuknya nanti akan seperti ini teman-teman. Nah ini adalah aplikasi teman-teman semua, dan saat diklik gambar garis 3 ini, untuk menu aplikasi pada sales, itu ada tambahan persetujuan saldo server, tagihan konter, dan pembayaran tagihan konter. 3 menu ini yang tidak ada pada rules konter. Oke, kita lanjut ya. Untuk pengubahan data seperti provinsi, kota, kelurahan, kecamatan, kode pos, dan address juga jika ada yang lupa password itu bisa dibantu untuk ubah passwordnya oleh teman-teman semua. Di sini ya, teman-teman ubah dulu passwordnya dengan normal password, kemudian diulangi dan diklik save. Oke, data yang ada di list counter ini itu bisa diekspor to Excel di sini, klik button, ataupun juga bisa difilter. Misalkan teman-teman ingin mencari salah satu counter, bisa diketik nama counternya di sini dengan huruf kapital semua. Nanti di apply filter dan akan muncul nama counter tersebut. Dan ini jika teman-teman ingin menambahkan. Oke, lanjut ke menu berikutnya yaitu menu dompet pengguna. Di menu dompet pengguna ini ada total saldoku dan ada total saldo pay letter. Apa bedanya antara menu ini dan menu pay letter? Jadi total saldoku ini merupakan total nominal saldo deposit dari konter ke server. Dan deposit ini dilakukan secara tunai. Jadi konter-konter di bawah aplikasi Kakak yang melakukan deposit secara tunai itu nominal keseluruhannya ada di total saldoku.
Kemudian total saldo pay later ini merupakan total nominal saldo titipan yang diberikan oleh server kepada konter. Nantinya jika kakak sebagai server ingin memberikan saldo kepada konter secara tempo, itu akan masuk di sini untuk jumlah nominal keseluruhan dari semua konter. Kemudian di sini list dompet pengguna, ada user ID, kode pengguna, nama konternya, nama penggunanya, nama konter, di sini saldoku, di sini ada saldo pay later. Jadi kalau misalkan dia diberikan oleh kakak saldo tempo, maka di sini akan muncul saldo pay later-nya. Di sini ada pay later statusnya aktif, pay later temponya juga ini bisa dirubah, dan ini ada untuk transfer saldoku, aktif atau non-aktif juga bisa kakak rubah. Dan setiap server, konter, atau misalkan akun yang ingin bisa untuk melakukan tarik saldo, itu bisa diklik aktif. Pengubahan atau pengeditan yang ada di sini bisa dilakukan di menu action ya Kak. Kakak pilih action, kemudian klik update. Nah di sini kakak bisa untuk mengubah status pay later-nya. Jika memang dia akan diberikan untuk pembayaran secara tempo, kakak pilih aktif. Kemudian pembayaran temponya itu ingin dilakukan berapa hari. Misalkan 7 hari sekali pembayarannya, 14 hari, 30 hari, ini pun juga bisa dirubah ya Kak. Disesuaikan saja antara kesepakatan kakak dan juga konter. Kemudian jika dia diperbolehkan untuk menarik saldo, kakak pilih aktif. Jika dia diperbolehkan untuk menarik dan juga transfer saldo, dipilih juga aktif. Dan ini saldoku, total nominal deposit konter, dan ini saldo pay later-nya. Jika memang kakak memberikan saldo pay later kepada konter tersebut, maka di sini akan tertera saldo pay later-nya ada berapa. Kemudian diklik save. Export to Excel button di sini sama ya Kak, untuk mengekspor atau mendownload database yang ada di sini dengan format Excel. Kemudian klik button filter juga ini sama seperti di menu konter untuk mencari nama konter jika memang kakak sedang ingin merubah data pada konter tersebut. Di sini ditulis saja pakai huruf kapital, kemudian klik apply. Oke, menu master data selanjutnya ada di bagian produk. Pada menu produk ini ada setting produk, ada markup global, dan juga markup massal. Perlu diketahui juga oleh semua teman-teman yang ada di sini bahwa C Software didukung oleh Gerai Flash sebagai penyedia biller dengan konsep toko. Saya buka di sini ya untuk website Gerai Flash. Jadi Gerai Flash ini merupakan toko online pertama yang memang menyediakan berbagai produk transaksi digital dengan pilihan biller berkualitas, aman, dan terpercaya. Dan di Gerai Flash ini, harga yang diberikan merupakan harga H2H, yaitu harga dasar dari biller. Jadi Gerai Flash tidak melakukan markup harga sama sekali. Mungkin dari teman-teman semua di sini sudah ada yang mengenal seperti YRS Market ataupun DigiFlash. Mereka itu konsepnya seperti marketplace, teman-teman. Jadi mereka begitu banyak, bahkan ada hingga ratusan ribuan biller di sana, dan itu membuat para mitra kesulitan untuk mengetahui mana biller-biller yang memang terpercaya. Namun di sini kami sudah melakukan terlebih dahulu. Pada Gerai Flash itu dilakukan terlebih dahulu verifikasi oleh tim terkait agar bisa mengetahui biller mana yang memang memiliki 3 konsep penting, yaitu harga termurah, transaksinya cepat, dan layanannya bagus. Jika memang biller tersebut sudah bisa masuk verifikasi 3 hal terpenting itu, bisa masuk ke Gerai Flash ini. Jadi memang pemasok-pemasok yang terpilih saja yang berada di Gerai Flash.
Oke, lanjut ke menu setting produk. Teman-teman semua itu bisa untuk setting produk secara per produk di sini ya. Bisa dipilih kategori produknya mulai dari pulsa, pulsa Telkomsel, kemudian grup produknya apa, pulsa reguler, dan klik tampilkan. Jika sudah diklik tampilkan, baru muncul untuk kategori yang diinginkan. Nah, mulai dari pergantian biller, teman-teman bisa pilih biller mana yang akan digunakan. Mau lebih murah misalkan pakainya biller yang BCA Pulsa ini, tinggal diklik pilih. Oke, markup-nya bisa disesuaikan oleh teman-teman semua, ingin markup-nya berapa. Range-nya juga bisa disesuaikan oleh teman-teman semua ingin berapa, dan jangan lupa klik save. Jika sudah diklik save, maka total price-nya ini akan berubah nantinya secara otomatis. Kemudian ada kolom status aktif dan nonaktif. Jika kakak pilih aktif, maka menu item produk tersebut akan muncul di aplikasi kakak. Tapi jika dipilih nonaktif, item produk tersebut tidak akan muncul di aplikasi. Jadi saya sarankan untuk diaktifkan saja semuanya agar muncul di aplikasi milik teman-teman semua. Kemudian jika ada info dari kami bahwa produk tersebut gangguan, teman-teman bisa untuk klik gangguan di sini atau langsung set all gangguan di sini, tapi pilih dulu kategori produknya, kemudian set all gangguan untuk produk tersebut. Dan di sini juga ada poin. Nah, poin ini bisa menjadi salah satu strategi marketing juga untuk teman-teman. Teman-teman bisa untuk setting poinnya itu di angka berapa saja. Misalkan jika nantinya counter yang memakai aplikasi teman-teman itu sudah memiliki 200 poin, akan diberikan merchandise, kaos, atau apa dari teman-teman semua. Bisa disetting di sini. Kemudian jangan lupa diklik save. Dan pastikan ini bacaannya sudah sukses ya teman-teman. Kalau bacaannya sudah sukses berarti sudah terubah atau sudah berubah secara otomatis. Button yang di sini tadi yang sudah saya informasikan untuk set all gangguan per kategori produk ini untuk unset-nya jika sudah memang tidak ada gangguan bisa untuk unset all gangguan. Nah ini set all aktif ini statusnya, dan unset all aktif juga sama untuk statusnya nonaktif. Jika memang ingin di set secara keseluruhan. Jadi nanti jika ada lagi yang bingung bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan, caranya dengan setting harga terlebih dahulu ya Kak, setting produk di sini. Markup-nya di setting terlebih dahulu agar Kakak bisa mendapatkan profit dari bisnis pulsa ini. Kemudian di menu produk ini juga ada bagian markup global. Nah, untuk teman-teman yang ingin memarkup secara global untuk seluruh item produk, misalkan nggak mau satu persatu gitu, ingin seluruhan, bisa langsung di sini Kak, dicantumkan saja berapa. Jadi ini merupakan markup untuk semua item produk, pulsa maupun PPOB itu sama. Kalau di sini ada angkanya Rp75. Nah, kemudian markup global saldo pay later. Nah, ini untuk markup global bagi counter-counter yang memang mendapatkan saldo server dari kakak semua. Ingin di settingnya berapa ada di sini ya Kak. Kemudian diklik simpan. Di sini juga ada bagian markup massal. Apa bedanya markup global dan markup massal? Kalau markup global itu untuk ke semua item produk sama markupnya senilai tersebut. Untuk markup massal ini dibedakan dari range harganya. Jadi 1 sampai 10.000 nominal markupnya berapa? Ini dari range harga produknya ya Kak. Nah kemudian di sini range harga dan di sini ada nominal markupnya dan diklik simpan. Oke, ini adalah proses setting markup harga dari server, dari teman-teman semua ke aplikasi pulsa yang ada di Play Store. Kemudian bagaimana jika server ingin, mohon maaf, bagaimana jika sales ingin melakukan markup harga, bagaimana jika untuk counter upline juga ingin melakukan markup harga. Oke, sales dan counter upline itu dapat melakukan markup harga di aplikasi pulsanya. Diklik garis 3 ini, kemudian klik markup. Nah, proses markup ini yang bisa dilakukan oleh sales, yaitu di aplikasi.
ataupun juga counter upline. Dilakukannya di sini ya Kak, di aplikasi pulsanya, diklik garis 3, kemudian dipilih markup. Untuk markup, sales, dan juga counter upline. Kemudian lanjut ke menu kedua, yaitu bagian dari kelola server. Di bagian kelola server ini ada pembayaran, histori transaksi, laporan, dan pengaturan server. Di menu pembayaran ini ada top up biller, saldoku, penambahan limit, setoran saldo, dan tagihan server. Oke, kita mulai dari satu-satu ya Kak. Ini top up biller, diklik di sini. Jadi deposit saldo dari server, deposit saldo yang dilakukan oleh server, yaitu teman-teman semua ke biller. Dilakukannya di sini. Jadi bisnis pulsa ini kan memang hanya bisnis perputaran uang ya Kak, yaitu dari konter melakukan deposit saldo ke server Kakak, kemudian Kakak melakukan top up biller ke gerai Flash, atau bisa juga prosesnya dibalik. Jadi memang perputaran uang, bisnis perputaran uang di sini. Jadi yang membedakannya nanti Kakak akan mendapatkan markup, mohon maaf nantinya Kakak akan mendapatkan profit dari markup harga. Cara Kakak untuk top up ke biller kami, itu diklik tambah. Kemudian metode pembayarannya apa? Kakak bisa pilih BCA, BRI, atau Mandiri. Saat ini perusahaan kami ada 3 bank untuk top up biller ya Kak. Dipilih salah satu, kemudian Kakak ingin top up ke billernya itu senilai berapa, di bagian amount, kemudian diklik save. Nanti Kakak melakukan pembayaran. Saya berikan contohnya ya Kak, misalkan Kakak mau top up billernya sebesar 500.000 melalui bank BCA, kemudian diklik save. Nah, nanti Kakak bisa copy di sini untuk nomor rekening dan juga nominalnya. Nah, setelah Kakak melakukan pembayaran, Kakak bisa browse untuk bukti pembayarannya bisa diupload di sini dan diklik save. Bagian button export to Excel di sini juga sama untuk mendownload data yang ada pada top up biller. Misalkan Kakak ingin mencocokkan sudah berapa banyak Kakak melakukan top up biller, bisa diekspor di sini, nanti akan keluar database-nya dalam format Excel. Dan di sini juga ada button filter, jika Kakak mau memfilter dari mulai tanggal berapa Kakak melakukan top up biller juga bisa di sini hingga tanggal berapa dan diklik apply. Oke, kemudian di menu selanjutnya, menu saldoku. Nah, pada menu saldoku ini, nanti di sini akan ada counter jika melakukan deposit saldo dari aplikasi, akan muncul di sini ya Kak datanya. Dari mulai dia waktu pengajuannya itu di tanggal berapa dan jam berapa, ID counternya, nama counternya apa, nama toko counter, nama sales, jika memang dia adalah counter yang didapatkan dari sales, maka akan muncul nama salesnya, metode pembayarannya, itu melalui bank apa, kemudian jumlah pengajuan, dan di sini ada bukti transfernya. Jadi aplikasi pulsa milik Kakak itu nanti akan ada rules-nya, setelah dia melakukan top up, maka nanti akan diminta untuk upload bukti transfer. Counter yang sudah upload bukti transfer akan muncul di bagian sini. Dan nanti di sini ada bagian untuk persetujuannya, Kakak akan approve atau tidak, disetujui atau tidak disetujui. Contohnya histori ini ya Kak, pada tanggal 7 Mei kemarin, ini ada yang melakukan deposit saldo jam 2:30 sore, yaitu nama counternya Dewi Rahayu. Disetujui oleh ini nama server Kakak. Metode pembayarannya ini adalah bank yang dipilih oleh counter Dewi Rahayu dalam melakukan top up saldo. Jumlah pengajuan. Nah, di sini kita informasikan bahwa saat dia melakukan jumlah pengajuan misalkan 110.000 seperti Dewi Rahayu ini, nanti akan muncul 3 digit kode di belakang yang sudah didepositkan, misalkan 110.000, dan nanti teman-teman counter
itu melakukan transfer atau pembayaran itu sesuai dengan 3 digit kode angka yang muncul. Seperti ini 110.848. Kode digit angka ini akan muncul secara otomatis setelah counter mengklik untuk top up saldo. Bukti transfernya nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa melakukan pengecekan untuk nominal tersebut sudah masuk atau belum ke rekening dengan mengecek nama tersebut, apa sudah sesuai nominal juga nomor rekeningnya. Dan di sini ada 2 pilihan ya teman-teman. Teman-teman bisa untuk melakukan deposit saldo secara otomatis, bisa juga secara manual. Nanti akan saya informasikan untuk deposit otomatis itu perihal biayanya 100.000 per rekening per bulan. Dan pada menu saldoku ini merupakan salah satu menu yang membedakan antara C Software dengan software lain. Jadi kami memiliki proses bisnis pintar, apa yang membedakan kami. Jadi pada C Software ini merupakan satu-satunya software yang mencatat kas masuk maupun kas keluar secara sistem. Jadi semua uang yang masuk, yaitu deposit counter ataupun juga kas keluar, top up biller Kakak, itu dicatat semuanya secara sistem. Semua pencatatannya ada di sini. Sehingga mengurangi dan juga kami mengantisipasi adanya terjadinya kebobolan atau kerugian pada server Kakak. Saya lanjut ya ke menu berikutnya, yaitu menu penambahan limit. Oke, pada menu penambahan limit ini akan menampilkan info pengajuan counter yang ingin mendapatkan saldo server. Prosesnya, sales akan melakukan verifikasi kepada counter tersebut dengan survei langsung ke counternya. Jika memang sudah memenuhi persyaratan, maka sales akan mengajukan counter tersebut untuk mendapatkan saldo server dan akan muncul pengajuannya di menu penambahan limit ini. Jadi untuk counter yang akan diberikan saldo server oleh Kakak, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh sales dan nanti pengajuannya akan muncul di bagian ini, waktu pengajuannya. Kemudian menu berikutnya setoran sales. Nah, ini ketika sales melakukan penambahan saldo server ke counter-counter, maka uang yang akan dibayarkan oleh counter akan tercatat pada sistem di menu setoran sales. Sales Kakak, orang kepercayaan Kakak sebagai sales, itu melakukan setoran sales juga melalui aplikasi ya Kak, agar semuanya tercatat. Jadi nanti sales itu akan mendapatkan tagihan counter di sini dan jika ada seller counter yang sudah melakukan pembayaran, maka sales akan mencatat di menu pembayaran tagihan counter dan nanti akan muncul di pengajuan setoran ini. Kalau memang setorannya itu sudah masuk, uangnya sudah ada di Kakak dari sales, maka persetujuannya disetujui. Ini ada histori setorannya, tanggal berapa saja sales melakukan setoran kepada Kakak, ada di menu histori setoran. Kemudian button filter ini juga sama, ini untuk memfilter nama produk dan juga statusnya. Kemudian menu selanjutnya ini ada tagihan server. Tagihan server ini adalah tagihan monthly fee atau tagihan layanan yang ditagihkan per bulan dan ini dibayarkan pada menu tagihan server. 1 minggu sebelum tanggal batas akhir untuk melakukan pembayaran atau monthly fee, bagian terkait kami akan memberikan reminder sebagai pengingat untuk melakukan pembayaran tagihan secara bulanan dan reminder tersebut akan dikirimkan kepada nomor WhatsApp teman-teman semua. Jadi teman-teman nantinya melakukan pembayaran di sini, teman-teman bisa
klik action di sini untuk melakukan pembayaran tagihan setiap bulannya. Menu berikutnya ada histori transaksi. Histori transaksi ini menampilkan total transaksi selama 24 jam terakhir dan total transaksi hari sebelumnya. Jadi histori transaksi ini dapat dilihat dari kurun waktu 90 hari terjadinya transaksi dan juga di hari yang memang hari tersebut. Teman-teman bisa untuk memfilter harinya di sini ya. Misalkan teman-teman ingin melihat transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Mei, tanggal selesainya di tanggal berapa, kemudian statusnya ingin yang berhasil, bisa langsung diklik apply di sini. Nah, langsung muncul di sini otomatis tanggal 1 Mei, transaksi suksesnya ada berapa, kemudian total transaksi, total modal, komisi, dan juga total keuntungannya di sini. Jadi teman-teman yang ingin melihat transaksi di hari sebelumnya ada di histori transaksi. Next di menu laporan, ini ada menu saldo saya. Menu saldo saya ini menampilkan laporan seperti mutasi rekening pada bank karena ada rincian saldo debit atau saldo masuk di sini rinciannya dan juga saldo kredit atau saldo keluar. Jadi teman-teman yang sudah melakukan top up biller bisa lihat di sini. Kemudian laporan pengguna. Laporan pengguna ini adalah rincian atau detail pengguna yaitu sales yang ada di atas ini dan counter mulai dari sisa saldoku, saldo silver, tagihan, jatuh tempo, dan juga poin. Di sini semua bisa terlihat mengenai poin yang ada di sales ataupun di counter, sisa saldonya, sisa saldo pay later, tagihan jika memang ada tagihan, dan statusnya. Button export sama ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengekspor data tersebut, bisa diklik button export. Kemudian di histori pengguna, detail transaksi yang dilakukan oleh setiap counter dengan rincian saldo debit atau saldo masuk dan saldo kredit atau saldo keluar. Nah, ini ada kinerja. Kinerja ini tampilan seperti histori transaksi, namun rincian detail transaksinya menampilkan harga dari biller atau harga modalnya. Kemudian ada pengaturan server, max pay later, dan transfer. Jadi teman-teman bisa setting untuk mengatur berapa maksimal saldo yang bisa digunakan counter untuk penggunaan saldo server dan berapa minimal serta maksimal counter yang bisa melakukan transaksi pada menu transfer bank dan uang digital. Di sini di-set sama teman-teman semua, mereka bisa melakukan transaksi berapa nominalnya, dari maksimalnya, minimalnya, dan juga ini set minimal transfer. Jadi jika ada yang melakukan transfer bank, aplikasi mohon maaf, menu PPOB, Payment Channeling, itu di sini bisa di-set maksimalnya Kakak itu ingin berapa per transaksi mereka melakukan. Kemudian diklik simpan. Nah, ini pilihan pembayaran yang tadi sudah saya informasikan. Jadi kami memberikan free deposit otomatis itu untuk satu rekening kepada seluruh mitra. Jika ada mitra yang ingin menambahkan untuk rekening depositnya secara otomatis akan dikenakan biaya 100.000 per bulan. Namun jika ingin caranya manual, ini bisa dilakukan oleh mitra sendiri secara manual dan itu tidak dikenakan biaya. Bagaimana cara untuk menambahkan deposit otomatis ini? Pilihan nama banknya, nomor rekeningnya, teman-teman bisa klik tambah di sini. Dimasukkan untuk tipenya, mau apakah manual atau otomatis untuk deposit saldonya. Misalkan otomatis, kemudian dipilih banknya. Saat ini ada Bank BCA, BNI, Mandiri, dan BRI. Misalkan teman-teman punyanya banknya BNI, diklik BNI-nya, kemudian nomor rekening teman-teman diinput di bagian kolom ini, nama rekening,
Nama rekening merupakan nama pemilik rekening ya, nama teman-teman semua. Username e-banking-nya jika ada, PIN e-banking-nya, kemudian icon bank tersebut, urutannya dia menjadi urutan keberapa di list metode pembayaran ini bisa Kakak setting sendiri, dan statusnya saat ini jika memang bank tersebut masih Kakak gunakan, bisa dipilih statusnya aktif dan diklik save. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan tampilan ini akan muncul juga di aplikasi Konter milik teman-teman. Jadi pada saat Konter melakukan top up saldo, dia ada pilihan metode pembayarannya. Dan pilihan metode pembayaran tersebut disetting dari sini oleh teman-teman semua sebagai server. Oke, kita ke menu terakhir yaitu kelola aplikasi. Ada pengaturan APK, banner, poin, dan reward. Di sini pengaturan APK ada running text. Jadi running text ini teks yang berjalan pada aplikasi Konter. Letaknya ada di bawah menu saldoku dan saldo server. Isi pesan pada running text ini bisa berupa slogan atau tagline dari server teman-teman yang menjadi identitas aplikasi Konter milik teman-teman semua. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Running text-nya ada di bawah sini. Misalkan teman-teman semua ingin menambahkan selamat bergabung di nama mitra atau nama server teman-teman, ini bisa di sini ya. Dia akan muncul di sini berupa running text, jadi teks tersebut akan berjalan secara otomatis. Kemudian pengaturan aplikasi yang kedua yaitu send notifikasi. Jika teman-teman memiliki promo atau strategi marketing lainnya, bisa juga melalui send notifikasi. Di sini caranya teman-teman klik tujuannya. Untuk semua kah, untuk counter saja, atau untuk sales, bisa diklik di sini. Judulnya apa, judul yang ingin diinformasikannya apa, kemudian isi pesannya, dan nanti diklik submit. Jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini. Dan nantinya akan muncul pada aplikasi teman-teman semua. Pada menu di profil saya. Jadi di profil saya nanti ada menu untuk melihat send message atau pesan. Kemudian kontak CS, nah ini diatur oleh teman-teman semua. Jadi aplikasi teman-teman itu nantinya kan ada pilihan, counter itu bisa bertanya langsung ke CS melalui WhatsApp, Telegram, atau email. Nah ini diatur juga oleh teman-teman. Nomor WhatsApp-nya berapa, jika CS yang milik Telegram juga diinfokan link Telegramnya apa, emailnya apa, jika memang ada dan ingin ditampilkan. Kemudian diklik simpan. Nantinya di bagian bawah sini, bagian bawah aplikasi ini ada bacaan chat. Nah, jadi semua counter ataupun agen yang sudah download aplikasi Kakak bisa untuk Kakak bisa mendapatkan informasi lanjutan jika dia klik chat dan menanyakan langsung kepada Kakak melalui nomor WhatsApp atau kontak yang ada di sini. Ya, next ini ada direct link-nya. Jadi menu ini ada di bagian paling bawah pada aplikasi counter. Jadi teman-teman bisa menambahkan link misalnya ingin menginformasikan website yang dimiliki oleh teman-teman. Nanti munculnya ada di sini teman-teman yang di paling bawah, direct link-nya itu ada di sini dan bisa juga untuk menjadi link tambahan jika teman-teman memiliki website atau link lainnya yang ingin teman-teman perkenalkan di aplikasi tersebut. Kemudian ada banner. Nah, ini banner ini letaknya di sini ya teman-teman, ada di atas. Nah, ini juga bisa untuk menjadi strategi marketing teman-teman semua jika memang bannernya itu ingin menginformasikan promosi yang dilakukan oleh server milik teman-teman masing-masing. Misalkan jika dia sudah bertransaksi sebanyak 1 juta akan ada cashback 10.000 atau apapun bisa dipromosikan di sini. Untuk bannernya sendiri ukuran standarnya 1720 dikali 550 piksel ya. Format filenya bisa PNG ataupun juga JPEG. Kemudian
Kemudian yang terakhir ini ada bagian poin dan reward, yaitu daftar hadiah dan penukaran hadiah. Oke teman-teman, pada banner juga jika teman-teman ingin memperkenalkan suatu website teman-teman, atau misalkan langsung ke CS teman-teman, langsung link ke WhatsApp, itu bisa. Jadi dari sini nantinya counter hanya tinggal klik saja pada bagian banner dan nanti langsung lanjut ke direct link yang diinginkan oleh teman-teman. Bisa ke website teman-teman atau ke link CS dan lain sebagainya. Lanjut ke menu point dan reward. Di sini adalah daftar hadiah. Jadi server membuat list daftar hadiah apa saja yang akan diberikan kepada counter jika sudah memiliki poin dalam jumlah banyak. Misalkan counter tersebut setiap counternya itu sudah memiliki 5.000 poin, bisa dilakukan dengan voucher 50.000 atau hadiah merchandise yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa klik action yang ada di ujung kanan ini, kemudian klik update. Nama produk kategorinya, promo tukar poin, misalkan namanya promo tukar poin atau apapun juga bisa. Deskripsinya, ini untuk menawarkan voucher, deskripsinya bisa oleh teman-teman semua di setting. Nah poinnya ini di berapa poin dia dapat menukarkan voucher tersebut, hadiahnya ada berapa banyak jumlahnya, statusnya aktif. Jika statusnya aktif maka maka poin tersebut muncul. Dan di sini ada ikonnya. Icon itu merupakan tampilan yang desain vouchernya, misalkan seperti ini ya Kak. Kemudian diklik save. Jadi nama, deskripsi, total poinnya berapa, atau misalkan kakak inginnya dia dapat alat rumah tangga, bisa juga nanti disesuaikan saja dengan gambar atau image-nya. Kemudian diklik status aktif agar bisa tampil di aplikasi pulsa milik teman-teman untuk poin dan reward daftar hadiah. Kemudian di bagian penukaran poin atau penukaran hadiah. Jadi di sini proses persetujuan untuk penukaran hadiah yang akan didapatkan oleh counter jika counter sudah memiliki poin dengan jumlah yang sesuai untuk mendapatkan salah satu hadiah yang telah ditetapkan oleh teman-teman semua. Dan nantinya jika memang dia sudah mencapai, kontrak tersebut sudah mencapai 5.000 poin misalkan yang ditentukan untuk mendapatkan cashback 50.000. Nantinya dia bisa menukarkan poin tersebut. Data penukaran poinnya atau histori penukaran hadiahnya itu ada di sini. Jika kakak setujui, maka nanti dia akan mendapatkan poin tersebut dengan, mohon maaf, dia akan mendapatkan hadiah tersebut diinformasikan oleh CS kakak dan histori penukaran hadiahnya ada di sini. Baik, mengenai fungsi dan menu pada web admin Silflash ini sudah kami jelaskan semuanya. Jika ada pertanyaan terkait penjelasan tersebut, kami persilahkan. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Ini dari DNP server ya? Ya, betul sekali. Ya. Ya, Ada saya yang mau menanyakan mengenai bonus referral. Ini bonus referral ini apakah manual approve atau otomatis approve ya ketika kita misalkan membuat promosi referral gitu ya? Mohon maaf Kak, bisa diulangi lagi nih, suaranya tidak terdengar jelas. Ya, mengenai bonus referral. Bonus?
referral referral. Referral. Iya. Itu bagaimana, Mbak? Itu dia, secara otomatis misal ketika kita membuat bonus referral, itu secara otomatis apa manual, Mbak, ya? Untuk ininya, untuk, apa namanya, approve-nya? Referralnya ini dari sales ke counter ataupun counter upline ke counter downline, seperti itu ya, Kak? Iya. Ya, baik. Seperti yang tadi saya informasikan sebelumnya, jadi mereka itu mendapatkan profit atau keuntungan Mhm. setelah sales dan counter melakukan setting markup harga. Jadi Oke. prosesnya nanti, sales ataupun counter di aplikasi nanti akan ada tampilan seperti ini, diklik bagian garis 3 kemudian dipilih markup. Oh gitu. Berarti, si counter ketika dia ingin mendapatkan, downline, dia nanti, apa namanya, dia mendapatkan, markup harga dari setiap transaksi downline-nya gitu ya? Benar, Kak. Setelah adanya proses markup harga ini. Jadi memang counter upline dan juga sales itu harus melakukan markup harga terlebih dahulu untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan. Oh gitu. Iya. Iya. Terus mengenai kode referral itu dia hanya ini saja ya, untuk menunjukkan bahwa ini upline atau downline gitu ya? Iya, Kak. Oh, oke, siap. Baik, mungkin ada mitra lain yang ingin, menanyakan perihal web admin berikut fungsinya di dashboard Cflash? Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi ya. Baik, Kak, ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika memang Oh tidak ya, ya, eee, Mbak, maaf saya ya, tanya lagi, ini mengenai produk. Mengenai iya. produk dealer, ini, tadi sempat saya cek untuk produk dealer itu, dari segi transfer pulsanya, pulsa Telkomsel, itu dia kok harga lebih mahal daripada reguler ya? Untuk transfer pulsa, harga produk Telkomsel? Iya, betul sekali. Tadi sempat saya cek, itu Ya. harganya lebih lebih tinggi transfer transfer pulsanya ketimbang dari, regulernya. Oh gitu. Harusnya kan dia lebih murah. Oke, untuk, harga transfer ini bisa dipilih billernya saja, Kak. Sudah Sudah, dipilih. tapi itu memang Di terlebih sana mahal ya? ya di sana, tadi kalau nggak salah itu ada 2 biller yang muncul, berarti kan Iya, 2 biller itu yang menyediakan produk itu kan? iya, Heeh. Jadi, dari harga saya cek itu memang ada selisih sih kedua biller itu. baik, Cuman dari kedua selisih itu iya, masih tinggi daripada harga regulernya. oke, baik nanti akan saya informasikan ke bagian terkait untuk produknya agar Eee, bisa untuk selanjutnya di, setting markup harganya H2H atau akan mencari biller yang lebih murah ya dari pemasok yang sudah ada. iya, Baik. Baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:58 dan sudah tidak ada pertanyaan dari yang lain, maka kami sudahi saja ya untuk, C Software sharing session pada hari ini. Terima kasih banyak, telah berkenan meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi terkait C Software. Sukses selalu untuk usaha server pulsanya ya, Kak. Selamat siang. selamat siang.